Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian super lovesku? Baik-baik kah? Untuk tema hari ini adalah tema berbau cinta. Berbau cintanya gimana sih? Kita akan menilik dan melihat kira-kira orang yang kamu pikirkan ini sedalam apa cintanya sama kamu. Dan sebenarnya apa sih masalah kalian? Solusinya apa? Kita akan lihat ya. Pada akhirnya seperti apa? Kita akan lihat dulu sedalam apa cintanya sama kamu. Satu, wow. Kartunya bentuknya hati, jadi agak susah untuk shuffle. Dua. Oke, kita dapat 3 kartu perwakilan sedalam apa cintanya sama kamu, hubungan dia sama kamu, dan nextnya kayak apa. Kita lihat ya, sedalam apa cintanya sama kamu. Di sini aku melihatnya ketika dia tuh bilang kayak gini loh, ketika namanya cinta itu nggak ada salah, nggak ada benar. Apapun kondisinya, cinta itu cinta, love is love. Apapun yang kita jalani saat ini, apapun yang kamu pilih saat ini, itu akan mengajarkan kamu tentang pemahaman kamu yang lebih luas mengenai kehidupan dan juga cinta. Dia bilang gitu. Jadi gak ada salah, dia bilang gak ada salah, gak ada benar. Aku cinta sama kamu. Dan ini mendewasakan kita berdua. Aku merasa kondisi kalian sama-sama healing sekarang. Mungkin di sini aku bilang kalian sama-sama mungkin bukan menutup akses ya, tapi lebih seperti diam gitu loh. Dia memikirkan solusi atau ada perasaan yang mungkin hubungan kalian terlalu intens atau kalian di sini ketergantungan. Maka di sini kayak ada break atau ada seperti kita masing-masing mendewasakan diri dulu deh, supaya mungkin salah satunya nggak sering marah-marah, nggak sering komplain. Dia pun juga di sini nggak mau berpikir negatif tentang kamu. Dia di sini maunya itu menumbuhkan rasa sayang, rasa kangen sama kamu. Jadi dengan adanya kalian bukan memblokade ya, tapi sendiri dulu nih sementara, kalian tuh lebih bisa kayak menghargai diri sendiri dan juga merasakan kalau misalnya nggak ada dia, apakah aku tuh kangen banget. Kemudian kalau nggak ada dia aku tuh gimana, kayak gitu. Jadi ketika nanti pada hari hanya kalian bertemu, ada union, kalian itu bisa kangennya beda gitu loh. Kalian lebih bisa menghargai perasaan masing-masing. Misalnya aku udah fokus nih dengan aku tuh mau sama kamu, dan dia tuh saling menerima. Bahkan kamu pun saling menerima kekurangan apa adanya. Kayak gitu, kekurangan kalian masing-masing kalian akan terima. Dan yang terakhir, ke depannya seperti apa? Message for you. I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Wow. Pesan dari dia loh. Sekalipun kalian dalam fase yang aku bilang mungkin bulan-bulan ini bulan sensitif, bulan-bulan juga penuh cinta, kalian lebih sadar akan menghargai dia di sana. Itu tetap mikirin kamu. Kamu nggak perlu khawatir dia gimana, dia dengan orang lain nggak. Aku berani bilang enggak. Kenapa? Karena cinta kamu itu menurut dia memberikan pencerahan. Apa yang tadinya mungkin dia itu nggak ada semangat, pikirannya udah butek, ketika sama kamu itu, kamu tuh mengisi kekosongan itu, mengisi pikiran dia yang negatif jadi positif. Jadi super love kalau misalnya kamu di sini kebanyakan mikir yang jelek-jelek tentang dia tuh tidak berpikir seperti itu. Ini kebalikannya.
Dan aku merasa kalau kamu ada pikiran jelek dan kamu nanya ke tarot reader, berarti kamu nggak percaya diri. Kamu yakin gitu loh, dia tuh pasti ada apa-apa di sana. Padahal belum tentu. Semua itu ada di pikiran kamu. Aku lihat kenapa di sini ada healing. Hal-hal yang seperti itulah yang sebetulnya dia hindari. Dia nggak mau kamu tuh berpikir terlalu jauh, berpikir dia itu main-mainin kamu atau mau dengan niat sengaja nyakitin kamu. Itu dia nggak ada pikiran kayak gitu. So, aku harap di sini sih kalian dari pembukaan ini kalian bisa lebih berpikir lebih positif lagi. Sekarang kita buka untuk afirmasinya. Kita akan ambil paling atas. Ada Six of Cups, ada 7 cups ya. 6 cups. Kenapa jadi ke-7? Ada Six of Cups di sini. Artinya di mana dia itu ada, aku merasakan dia itu ada perasaan yang sangat dalam sama kamu. Seakan kalian itu memang walaupun jaraknya berpisah, tapi seakan kalian itu menyatu dalam jiwa gitu loh. Kalau aku bilang memori ya, memori yang gak bisa dilupakan. Itu ibaratnya kenangan-kenangan indah bersama kalian, itu masih di-keep sama dia. Kamu adalah orang yang spesial. Kenapa? Karena kamu adalah orang yang pertama kali dia lihat mungkin dikala dia jatuh cinta sama kamu. Akan terus membekas. Jadi dia akan membawa bayangan kamu, akan membawa perasaannya dia ke kamu sampai dengan sekarang. Kamu gak usah khawatir kalau dia, ya gimana ya, dia selalu mendoakan yang terbaik. Dia mendoakan kesehatan kamu, kesuksesan kamu. Walaupun dia prosesnya mungkin tidak langsung datang ke kamu, namun aku lihatnya orang ini sangat konsisten. Dia tetap menghargai kamu seperti pertama kali kalian bertemu. Dia sangat respect orang ini, aku lihat ya. Ada lagi Scorpio di sini. Ada kartu harapan. Ibaratnya apapun yang dia panjatkan ke semesta, ke Tuhan, itu terkait dengan kebahagiaan kamu. Jadi kalau aku bilang nggak ada namanya di sini pikiran jelek yang kamu bilang ya, dia paling sengaja banget nih mau nyakitin aku atau gimana. Dia emang niat mau nipu aku. Kalau aku bilang dia nggak ada tendensi kayak itu. Kalaupun dia pernah berbuat salah, itu mungkin kehilafan banget. Dan dia itu di sini kayak nyesel gitu loh. Karena dia sadari bahwa gimana pun aku berbuat, gimana pun aku pernah nyakitin, aku tuh cinta sama kamu sebenarnya. Cuman memang kadang kita nggak bisa ngontrol tubuh fisik kita, ya kan? Spontanitas kita yang kita ngaco gitu. Mungkin saat itu energinya dia lagi nggak bagus, and then dia berbuat salah sama kamu. Kemudian kita buka lagi di kartu healing, ada Four of Earth. Aku melihat memang orang ini masih memikirkan dan tidak melepaskan kamu. Bahkan hingga saat ini, keinginan dia itu untuk maju, untuk move on masih belum ada. Tuh, ada perasaan kesepian. Dia hanya punya bayangan-bayangan kamu. Dia mungkin akan keep barang-barang dari kamu, dirawatnya dengan baik. Kemudian aku lihat di sini dia, ya bisa aja ya dia tuh simpen foto kamu. Kalau misalnya barang kamu yang dari kamu tuh berdebu, tuh dia simpen, dia keep di satu tempat yang bagus, supaya dia bisa mengenang kamu. Ibaratnya dia punya museum kecil lah untuk menyimpan kenangan-kenangannya sama kamu di sini. Apakah dia bahagia dalam perjalanan hidupnya sekarang?
Aku lihat enggak, penuh dengan emosional, penuh dengan sensitif. Ada kesedihan kenapa aku harus meninggalkan atau tidak bisa bersama dengan kamu sekarang. Padahal aku tuh pengen banget merengkuh kamu dalam batinku. Kalau bisa merengkuh kamu beneran dalam fisik 3D kamu, aku mau. Tapi aku merasa aku juga gak cukup baik buat kamu. Kadang-kadang kita kesel ya, gak cukup baiknya tuh apa ya? Kamu udah baik, kamu tinggal buat keputusan, susahnya apa sih? Itulah, kadang-kadang cinta itu emang abstrak ya. Kita gak bisa namanya menentukan iya enggak. Pasti semuanya ambigu. Kalau misalnya kita bilang, oh ya dia sibuk, dia pasti punya cewek lain, dia punya ini, punya itu, belum tentu. Ada kita lihat lagi, kita buka lebih dalam. Ada gairah di sini. Ya. Ibaratnya kamu itu adalah orang yang dia pasti sudah tahu ya, bakal menghantui dia seumur hidup dalam jangka panjang. Kenapa? Kamu bisa memberikan kesenangan. Dengan kamu dia merasa dunia itu hanya kamu dan dia. Kamu tuh merupakan godaan terbesar di hidupnya dia. Belum ada yang bisa ibaratnya membuat dia berpaling dari kamu. Belum ada yang bisa mengalahkan nilai plus kamu di mata dia. Kamu cantik, kamu ganteng, menarik, menyenangkan. Kamu paket komplit. Ibaratnya kalau kamu punya hobi nge-vape gitu ya, nge-vape gitu. Ya udah, itu akan jadi candu kamu. Kayak gitu. Aku melihatnya cinta yang sangat berlebihan, cinta yang posesif dan ingin memiliki di sini ada. Dan ini memang dalam jangka waktu yang lama ya teman-teman. Kalau kamu bilang dia bakalan bisa ngelupain kamu, kayaknya sulit. Karena pengen banget dia datang sama kamu ngomong, aku loh tergila-gila sama kamu. Tapi cara dia tuh in a cool way. In a cool way itu dalam arti dia gak mungkin ngomong gitu sama kamu. Dia pasti akan kayak tarik ulur, jaga jarak, biar misteri. Orang ini kayaknya suka banget sama misteri, membuat kamu tuh bertanya-tanya sebenarnya kamu tuh gimana ke aku. Dan dia kan jawab, ya cintalah. Kesel gak? Padahal kamu tuh pengen dengarnya mungkin yang panjang kali lebar kali tinggi, kalau perlu dibuatin puisi kan. Tapi dia gak kayak gitu. Dia orangnya introvert loh. Untuk ngelupain kamu di sini, dia juga menentukan sikap dulu. Nggak sembarang bisa mau move on. Keinginan untuk move on, untuk meninggalkan kamu ada. Tapi begitu besar hasratnya. Kalau nggak ada kamu, entahlah hidupnya kayak apa. Dia mikir kayak gitu. Sekalipun sekarang mungkin kita ada jarak, sekalipun mungkin kita lagi healing masing-masing, saling menyadari supaya kita dapat pencerahan, supaya kamu juga gak terlalu tersiksa sama aku. Tapi ketika aku ingin memutuskan itu aku masih nimbang-nimbang dulu. Banyak pertimbangan yang dia mau lakukan di sini. Apalagi kita klarifikasi dengan Eight of Swords. Mungkin ketika dia bangun tidur, nama kamu tuh udah muter di kepalanya. Dia ngapain ya? Kok dia gak ngabarin aku? Dia kemana? Kok dia hilang di sini? Aku khawatir kesehatan kamu gimana? Kamu sedang apa sekarang? Tapi apakah dia di sini mau datang untuk nanya sekedar halo? Rasanya tuh dia kayak nahan gitu, takut ganggu, takut kamu sibuk. Karena dia juga tahu semakin dia kayak kasih harapan kamu, mungkin kamu akan terluka.
memori di sini begitu lekat ya di kepala dia. Dan kalau aku bilang, orang ini jujur sampai dengan sekarang masih memuja kamu. Pengen rasanya ada komunikasi, tapi kayak stuck gitu loh. Kita akan lihat lagi kenapa ada Eight of Earth di sini. Three of Earth. Ternyata dia tidak cukup bisa untuk merepresentasikan dirinya dibanding orang lain. Mungkin di sini ada, dia tahu mungkin kamu butuh standarisasi yang tinggi gitu, dan dia merasa dia nggak standar kamu, atau salah satu dari kalian sudah punya pasangan dan dia nggak tahu cara show off-nya ke kamu untuk bilang aku pengen sama kamu gimana. Jadi ini adalah yang menghambat, teman-teman. Bukan karena dia dengan sengaja nggak mau datang ke kamu, tapi ada penghambat di sini. Sesuatu yang nggak stabil jadinya. Kalau dia datang sama kamu di sini, jadinya nanti kayak nyakitin yang lain. Jadi nggak bergerak. Karena di sini proses dia untuk membuktikan bahwa dia itu bisa kayak baik untuk semuanya, baik di mana-mana, di mata manapun, baik ke kamu ataupun ke orang yang dia pilih gitu ya. Ini mulai kejawab di sini. Kenapa dia sangat kangen sama kamu, kenapa dia khawatir namun dia nggak bisa datang sama kamu. Ada King of Air ini lagi, ya kan? Ketika Three of Earth ketemu sama King of Air, aku nggak mau buat ribut. Keputusan yang paling bijaksana adalah seperti ini, karena aku tahu segala macam konsekuensinya. Aku nggak bisa namanya dengan egois. Aku datang ke kamu ucuk tanpa memikirkan perasaan orang lain atau orang yang terikat dengan aku di sini, yang selama ini mungkin sudah stuck sama aku, sudah bersama aku. Ya, kalau kamu bilang aku ingin ketemu sama kamu, pengen banget ada union, pengen sekali kita bercengkrama, kita bersama, seakan-akan tuh waktu terhenti buat kita. Tapi aku tahu segala konsekuensinya. Aku harus mengambil tindakan ini, tindakan sebijak ini, untuk tidak menyakiti yang lainnya juga. Makanya kenapa keluar kartu healing. Jadi semesta memberikan waktu kalian itu untuk berpikir, apakah ini harus dilanjutkan atau harus selesaikan. Cuma dua pilihannya. Apakah kalian bisa jadi teman akrab, atau ada kemungkinan bersama, kita nggak pernah tahu kan ke depannya. Kita akan lihat kira-kira apa lagi yang akan dia lakukan, karena di sini ada pesan untuk kamu bahwa dia mikirin kamu. Kira-kira tindakan apa lagi? Kita harus lihat ya. Ada Three of Cups. Ingin ada pertemuan dengan tidak menyakiti yang lain. Ingin bersenang-senang dengan kamu, ngobrol, bercerita banyak betapa dia sangat kangen sama kamu. Ingin merayakan misalnya ketemuan sama kamu di tempat yang bagus, di kafe, atau sekedar ngobrol. Ya, dia mau itu.
ada Queen of Water. Udah ketemu Queen of Air, ketemu Queen of Water. Kira-kira yang dia akan bicarakan adalah apa sih? Ya, dia akan bicarakan mengenai emosi dia, perasaan dia ke kamu, yang terdalam itu seperti apa. Bahwa aku benar-benar tulus, aku benar-benar sayang sama kamu. Dan namun di sini memang aku tidak bisa bertindak dengan ya sesuai dengan yang kamu mau. Kamu mau pastikan hanya aku dan kamu. Tapi di sini ternyata ada aku, kamu, dan pilihan lain. Ada A, B, C, D. Ada call. Dia mau menghubungi kamu, mungkin dia akan texting kamu. Akan merasa terpanggil untuk bisa menyelesaikan apa yang nggak selesai gitu loh. Mungkin kan kalian di sini sama-sama diem dengan pemikiran masing-masing kan. Nah, sekarang mungkin dia ingin kayak klarifikasi gitu loh. Sebenarnya ini loh, kamu bisa terima aku atau enggak? Kalau seandainya bisa, yuk dijalanin. Kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa. Tapi aku udah punya namanya mungkin planning atau ada panggilan untuk menyelesaikan ini sama kamu. Apapun nanti hasilnya. Tapi yang pasti cukup kamu tahu bahwa ya seperti dia bilang, aku cinta kamu. Ada Three of Swords. Walaupun nantinya akan menjadi satu yang menyakitkan, minimal dia sudah mulai speak up bahwa kalau seandainya pun tidak bisa memiliki, ya cukup tahu bahwa aku cukup care sama kamu. Dan kamu tuh gak sendiri gitu. Kamu gak akan mengalami kesendirian di dunia ini. Kalau misalnya mau curhat sama aku, kamu mau ngobrol sama aku dengan open arms, dengan tangan terbuka, aku akan ngobrol. Kamu boleh ngobrol sama aku selama aku bisa. Ada King of Earth. Fokus yang harus kita lakukan adalah apa yang bisa kita capai di depan mata kita. Aku juga berjuang untuk hidup aku, dan sepertinya aku juga ingin mengembalikan kembali mungkin karisma, kemudian sesuatu yang bisa aku perlihatkan kepada kamu, memberikan sesuatu yang real, hadiah, apapun itu yang nyata. Apa yang kamu mau di sini? Ingin provide kamu kalau butuh apa-apa ya kamu ke aku. Niatanku di sini sudah pasti. Aku sudah memiliki namanya dalam pikiranku, tujuannya itu ke kamu. Cuman memang ada proses perlahan yang harus aku lakukan. Banyak rencana aku sama kamu. Ada Ten of Cups. Aku ingin adanya satu harmoni sama kamu, bersatu dengan kamu, dan ya menikmati masa tua dengan kamu. Itu yang dia mau. Jadi kalau aku bilang sih, ya mudah-mudahan dengan segala rencananya orang yang kamu pikirkan ini bisa tercapai, bisa diwujudkan. Karena aku melihat kalian sudah melewati banyak hal ya. Kayak mungkin hubungan kalian tuh tidak semulus tol Cipularang atau tol Pondok Indah. Lika-likunya banyak.
Dan di sini dia sangat diplomatis kalau aku lihat. Sangat diplomatis, sangat baik. Kartu yang aku buka di sini dia memberikan energi positif, jadi gak ada yang jelek-jelek. Dan aku melihat orang ini sangat menghargai kamu, gak mau kamu jatuh kepada orang yang salah. Dan jika kamu jatuh kepada orang yang salah dan tidak tepat, dia akan jadi orang yang pertama yang sedih. Dia akan jagain kamu sampai kamu mungkin bisa mendapatkan orang yang layak gitu. Kalau mungkin bukan dia bilang di sini, ya mungkin ada orang lain yang bisa membuat kamu lebih bahagia gitu. Tapi ya cintanya sama kamu ya tulus. Cuman penghalangnya kan di sini. Dia harus adil untuk semua, harus lebih bijak ya, karena udah makin umur aku lihat ya, orangnya juga mungkin udah dewasa banget secara pikiran. Kemudian di sini, ini suaraku bukan nangis ya teman-teman, tapi karena emang aku nggak bisa ngomong besar dan agak bindeng, jadinya ya kelihatan mungkin kayak nangis padahal nggak. Lebih syahdu mungkin ya gitu. Orangnya mungkin ya lebih tua daripada kamu umurnya. Dia sangat bijaksana. Ini banyak elemen air ya, Scorpio, Cancer, Pisces. Kemudian ya mungkin ada Aquarius, Gemini, Libra, Capricorn, Taurus, Virgo. Paling itu sih yang kuat. Sekarang kita akan buka untuk pesan cintanya ke kamu. Kira-kira apalagi yang mau dia katakan kepada kamu? Kita akan shuffle dulu. Aku ingin sharing kabar baik dengan kamu. Yang udah pasti ya. Ide untuk being able to escape your jadi ketika dia ketidakmampuan dia untuk melepaskan kamu dari pikiran. Ini keluarlah Eight of Swords ya. Di sini juga ada tadi Eight of Water kalau nggak salah. Eight of Swords, Eight of Air maksudnya. Nggak bisa ngelupain kamu itu kayak apa ya? Kayak tekanan batin sih buat dia. Cinta kamu itu bener-bener dalam gitu loh. Cinta kamu dan dia tuh bener-bener dalam sampai dia tuh gak bisa atau berkekuatan untuk ngelupain kamu. Kalau ini lebih tepatnya aku ingin ketemu sama kamu, ya ngobrol, ya berpesta mungkin. Ya kalau misalnya udah gak PPKM, gak mungkin kan ya dansa-dansa gitu kan ya. Kita kan bukan adat barat, tapi lebih seperti kayak pertemuan, mungkin ngobrol, have fun, senang-senang. Tuh, ada I want to provide for you. Di sini keluar juga King of Pentacles atau King of Earth. Artinya, dia ingin memberikan kamu hadiah. Dia pengen memenuhi kebutuhan kamu di sini. Pada awalnya sih aku takut kamu tuh benar-benar mencuri hatiku, tapi sekarang kayaknya dia kayak merinding gitu loh, kayak ternyata kuat banget ya, ternyata kamu berhasil mencuri hati aku. Tuh, I'm loyal to you.
dia setia sama kamu sebenarnya. Walaupun ya mungkin dia sudah punya pasangan lain, tapi hatinya tetep lah. Dia sorry ya kalau misalnya hubungan kita tuh gak berjalan dengan baik sebelumnya. Kamu adalah orang dengan kualitas yang aku mau. Orang yang aku mau secara fisik, secara apa. Kamu ini nyata gak sih buat aku sebetulnya? Kayaknya gak percaya deh kayak orang kayak kamu tuh mau sama aku. Dia bilang, aku kerja keras kok. Aku masih berupaya untuk kita itu bisa stabil hubungannya. Dengan seperti ini. So, kita akan lihat lagi. Di mana aku taruh kelincingan aku? Oke. Possibilities terdekatnya apa? Kalian nggak bisa saling lupa ya, nggak bisa saling lupa, dan kalian di sini aku lihatnya memang lebih seperti terjebak di masa lalu dan saling mengagumi masing-masing gitu loh, saling mengagumi masing-masing, kemudian nggak bisa saling lupa, ikatannya sangat kuat banget. Gimana bisa lupa kalau salah satunya di sini masih inget terus? Ya kan? Di sini seakan-akan tuh kayak udah apa ya? Ada energi Virgo di sini ya. Kalian itu ingin saling berbuat yang terbaik. Berbuat yang terbaik. Jadi berusaha berbuat yang terbaik. Gitu, karena kalian di sini sudah sangat dekat aku lihatnya. Ada energi Libra, ya ada Venus juga di sini. Ke masa depan gitu loh, perencanaannya ya mau dibuat lebih baik lagi. Jadi hubungan kalian ini adalah hubungan yang tidak move on, tepatnya. Tidak bisa saling move on, tidak bisa saling melupakan. Keluar lagi Libra, Taurus, kemudian ada Leo ya. Ada Sagittarius untuk tambahannya. Yang tadi yang pertama sudah saya sebutkan energi-energinya. Ada huruf E, O, kemudian D, S, Y, Q, G, I, Z, H, dan R. Sebagai penutup, untuk kalian berdua, aku akan membacakan kartu ini. Friendship. Nah, di sini ada hubungan yang benar-benar natural antara kamu sama dia. Jadi, dengan adanya hubungan kalian, apa sih tujuannya? Kalau hanya buat sakit, salah satunya adalah pertemanan. Jadi, hubungan ini adalah hubungan yang sangat natural, bisa membuat hubungan antara kalian itu mengisi kehidupan cinta juga gitu loh. Dan lebih bisa dibuktikan sebetulnya, lebih banyak improve, lebih banyak perbaikan ke depannya. Ini hubungan yang natural terjadi antara kamu sama dia gitu loh. Nggak ada yang maksa, nggak ada yang berencana. Jadinya ya hubungan yang akan abadi. Karena dia ada di saat kamu butuh, dan mungkin dia bisa kasih support kamu di kala kamu butuh. Mungkin belum secara materi ya, tapi secara suportif dengan cara bicara ya. Karena aku lihat dia mungkin suka bicara. Ya, itulah yang bisa dia kasih ke kamu saat ini. Mengingat kondisi sekarang juga tidak bagus. So, ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Jika ada salah-salah baca atau kurang resonate, aku minta maaf. Semoga kalian menikmati dan selalu mendukung Kartomansi Indonesia dengan cara di like, share, subscribe. Thank you, bye-bye.